langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud Tuhan kepada, puji sembah Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Yes, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Karena Dia satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, disembah, yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus Tuhan. Amin. Hey. Mari kita semua sama-sama nyanyikan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Drum. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama sorakan sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes, mari puji, mari sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Yes, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes, sing it haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sing it haleluya. Haleluya. Amin. Oh. Woo. Haleluya. Ya, mari bertepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa pada siang hari ini. Amin. Amin. Mari kita mau memuji menyembah nama Dia, bersorak-sorai lebih lagi bagi nama Tuhan. Yes. Yes. Semuanya bertepuk tangan. Yeah. Mari semua sama-sama katakan, dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang katakan bersama rohmu Tuhan. Bersama rohmu, yes, ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan, sorakan.
segenap hati, Raja keagungan. Sama-sama kita nyanyikan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan Dia bersama rohmu. Bersama rohmu, Yes, ku pasti menang. ku pasti Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorakan dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes, tinggi namamu Tuhan, namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes, mari semua kita mau nyanyikan lagu ini dari hati kita yang paling dalam. Yes, kita mau katakan bahwa Yesus adalah Raja, tinggi namanya. Amin. Sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorakan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja sekali lagi katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, sorak kemuliaan dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja, Raja katakan Raja keagungan, Raja keagungan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan. Yes. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat boleh dipersilakan duduk. Yes Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu Tuhan. Untuk pengorbananmu Tuhan. Bagi kami Tuhan. Tidak akan ada kami di tempat ini ya Tuhan. Jikalau bukan karena pengorbananmu, karena darahmu, karena salibmu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, mempunyai Allah yang sungguh baik ya Tuhan. Mempunyai Allah yang begitu peduli bagi kami, yang mau mengorbankan nyawanya bagi kami. Yes Tuhan, tidak ada Allah lain ya Tuhan, yang seperti Engkau ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Tidak ada hari ya Tuhan tanpa kami mengucap syukur bagimu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan bagi kami. Karena salib-Mu Yesus Tuhan. Sama-sama.
Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baik. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Yes Lord, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, thank you Lord. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikanku. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes, terima kasih Tuhan. Yes, oleh karena salib-Mu Tuhan, kami hidup ya Tuhan. Oleh darah-Mu ya Tuhan, kami dipulihkan Tuhan dari kuasa maut Tuhan. Thank you Jesus, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Mari semua kita nyanyikan lagu ini. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Yeah. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu Tuhan, karena
salib karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari jemaat semua kita mau bangkit berdiri, kita sembah Dia lebih lagi. Karena salibnya ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sembah Dia, karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Kami sembah Engkau, tidak ada yang seperti Engkau, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Kau mati bagi kami, Kau bangkit bagi kami. Yes, we thank you Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Yes Tuhan, kasih-Mu begitu sempurna Tuhan. Yes we thank you Lord, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Oh Jesus, the name above all name, King of all kings. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes, thank you Lord. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang begitu sempurna atas kami. Yes, praise the Lord. Yes, praise your name. Yes Tuhan. Tuhan, terlalu besar kasih setia-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Terlalu mahal yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Yes, tidak ada yang kami lakukan bisa membalaskan kebaikan-Mu Tuhan. Selain daripada hidup kami ya Tuhan, kami mau berikan hidup kami ya Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Yes Lord, haleluya, terima kasih, haleluya. Yes, terlalu besar Tuhan. Yes, thank you Lord. Terlalu
besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, yes tuh. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Yes, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Yes, katakan terlalu besar, terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Yes, katakan terlalu besar. terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sembah Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus, ajaib perbuatan-Mu, kami menyembah-Mu. Oh Tuhan, Yaralambana Yasyano, Sierere Yaralana. We love You Lord Jesus. Uralabana Yasyambarako Diamurolo Botakarala Barala 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 Bana Yasyana. Perbuatan-Mu, oh Yesusku, tidak pernah melupakan kami. Kuat gagah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna. Oh syanana nene, ralabanaya siambarako diamorolo borolo botakaralama. Siara labana ya siambarako dia morolo botoko dia morolo botakarala baralaba. Dia maralana ya siana na 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 na. Dia morolo na ya siambaraka na ya rala. Hey, Oceana ne dia morolo na ya so. Jesus, Jesus. Siege dia morolo botako dia morolo bonaya siambaraka na. Dia marala batako dia morolo bonaya siambarala re. Ora monaya monake dia siambarako dia morolo. Dia morolo botako dia morolo bonaya mas siambara.
Syanda dede ke diambara lana ya syando. Terima kasih Tuhan. Oh ajaib perbuatan-Mu. Kuat dan gagah-Mu Tuhan. Never failed us. Bangga kami memanggil Engkau sebagai Bapa Tuhan. Karena Engkau menjaga kami. Firman-Mu kami baca. Namun firman-Mu bisa membaca kami kembali. Karena firman-Mu hidup. Terima kasih Tuhan untuk selalu menuntun kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bangun pagi ini. Kami bangun bukan karena alarm kami bunyi. Kami bangun bukan karena anak kami. Kami bangun karena Tuhan baik. Kami diberikan kesempatan untuk bangun. Dan banyak agenda yang bisa kami lakukan. Tapi kami memilih hadir ke tempat ini. Supaya kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Aku berdoa Tuhan, biarlah umat-Mu bisa mengenal Engkau lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya datang ibadah tapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengertian demi pengertian yang memberikan dampak perubahan nyata dalam hidup umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berlaku setia kepada kami. Dan kini Tuhan lihat bahwa kami pun anak-anak-Mu yang setia. Tuhan, aku berdoa biar Kau sendiri membajak hati umat-Mu di tempat ini. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Aku berdoa supaya pada waktu benih kebenaran firman Tuhan mendarat di hati mereka. Benih itu bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Ini waktunya Tuhan bicara, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Boleh lebih meriah lagi buat Tuhan. Wow. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan Yesus baik. Oke, silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Kalau di Cibubur nih by the way ini pagi apa siang nih? Jam segini? Malam. Oh siang, selamat siang semuanya. Saya semangat, saya berharap saudara juga semangat, amin. Karena saudara baru datang, saya bangun lebih pagi dari saudara. Jalan dari BSD ya, tapi sekarang keajaiban terjadi. Saya sampai sini hanya 50 menit sekarang. Dengan tol yang baru. Gak apa-apa bayar lebih mahal ya, daripada macet-macetan toh. Makanya tadi pagi saya sampai sini jam 8. Ibadah pun belum dimulai. Karena saya semangat ya. Nah oke, hari ini kita mau sama-sama belajar saudara. Sebenarnya pada waktu awal yang saya berikan ke sini bukan bahan ini saudara ya. Saya berikan bahan yang lain tapi Tuhan mengajar saya di hari Sabtu seharian. Dan bahan ini selesai jam 2 pagi. Dan saya tanya sama Kak Lori, saya bilang, Kak ini mau saya ganti boleh gak yang fresh? Boleh katanya, karena baru jadi, baru matang ini saudara ya. Kalau yang sebelumnya saya mau bawain udah tahu tahun kapan itu ya. Tapi yang ini fresh, yang baru saya bawain perdana di sini. Pusat malah belakangan, antar malam dia. Saudara dapat yang fresh, yang mengerti katakan amin. Nah, saya berdoa ini bukan ibadah biasa, ini monitor saya boleh dikecilin sedikit. Tapi saudara dengar suara saya jelas? Ya, monitor saja kecilin sedikit. Saya berdoa ini bukan ibadah biasa tapi sebuah encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, kita ini suka sama movement. Kita suka kalau ada kegerakan rohani, apalagi di kota wisata, betul gak? Tapi saya mau ingetin saudara bahwa tidak akan ada movement kalau kita tidak menjadi the moved people. Tidak akan ada kegerakan kalau kitanya tidak menjadi orang-orang yang tergerak. Maka dari itu saya mau ingetin saudara, Tuhan sudah memindahkan kita, Tuhan sudah menggerakkan kita from death to life. From failure to success. Artinya saudara dan saya sudah dipindahkan nih, tinggal saudara dan saya mau apa enggak menjadi orang-orang yang bergerak buat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, supaya hari ini kita
Kita dipindahkan Tuhan supaya kita bisa mengalami Tuhan siang hari ini. Saudara udah siap? Saya boleh mulai? Iya, dari tadi belum mulai. Ini baru mau mulai. Pembukaan, betul. Nah, kita baca sama-sama yuk di depan. Saudara boleh baca? 2, 3. Ini kenapa dari awal pertengahan hingga akhirnya suaranya menurun terus? Kalau naik ke atas. Bisa aja. Udah pada makan belum? Oh betul. Saya punya asisten loh sekarang loh. Di ibadah jam 11 nih. Makasih loh ya Bu. Saya gak usah jawab, udah dijawab. Makan firman dulu. Kalau makan firman harusnya lebih semangat. Oke, baca ayat berikutnya. 2, 3. Ketika Yesus Nah keren, tepuk tangan buat saudara. Bisa gak dijaga temponya kayak gini nih ibadah nih? Kalau bisa dijaga rame nih. Siap? Jangan manurung. Dijaga semangatnya. Supaya kita semua bisa nerima firman Tuhan dengan baik. Amin. Oke, sampai sini dulu saya stop. Dikatakan gini, saudara jangan salah urutan ya. Urutannya yang pertama adalah Yesus melihat dia. Kedua, Yesus memanggilnya. Ketiga, Yesus menyembuhkan atau melepaskannya. Yang keempat, Yesus meletakkan tangannya. Nah, banyak orang mau disembuhkan Tuhan, dilepaskan Tuhan. Itu kan poin ketiga ya. Dilihat, dipanggil, disembuhkan, dilepaskan, ditumpangkan tangan. Banyak orang mau disembuhkan, dilepaskan, tetapi mereka tidak mau datang waktu dipanggil Tuhan. Banyak orang mau dilihat, nomor satu dilihat. Kita mau dilihat Tuhan, kita mau dilihat orang. Tapi lagi-lagi waktu Tuhan panggil kita berkata, kayaknya salah Tuhan, panggil lu mah jangan saya, yang lain aja tuh. Suruh pelayanan ya, orang lain aja, saya udah sibuk Tuhan. Halo. Banyak diantara kita yang mau dilihat, mau disembuhkan Tuhan, tapi selalu miss di nomor 2. Kita selalu mengabaikan waktu Tuhan memanggil kita. Nah, ini kita bahas lain waktu ya. Bisa jadi bahan khotbah sendiri itu. Lalu si perempuan itu bilang dia memuliakan dirinya. Memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari. Wow, saudara tahu kepala rumah ibadat ini berarti apa dia nih? Pendeta. Memang jangan saudara biar pendeta yang ngomongin pendeta, nggak apa-apa. Kalau saudara merasa bersalah toh, nah tugas saya udah ngomongin pendeta. Ya karena memang ada pendeta yang seperti ini saudara. Yang artinya apa? Dia nggak bisa bahagia, nggak bisa senang melihat orang disembuhkan. Dia bahkan nggak ngucapin selamat, selamat ya. Ya ampun datang gereja bungkuk pulang tegak, wow luar biasa. Selamatin pun kagak. Atau mengucap syukur kepada Tuhan pun tidak. Tuhan keren banget, makasih ya Tuhan udah lakukan mujizat di rumahmu di tempat ini. Itu pun tidak, ngucap syukur pun tidak. Padahal wanita ini bungkuk udah berapa tahun? Masuk bungkuk pulang tegak. Seolah-olah pendeta ini gak melihat keajaiban ini terjadi. Karena apa? Karena dia fokus sama hukum yang berlaku. Dia fokus sama kegiatan agamawi. Yesus datang memang untuk meluruskan itu. Bahwa kasih karunia itu di atas segala hukum saudara. Ada hukum berlaku tapi kasih Tuhan. Ya masa mau disembuhin aja. Pilih-pilih hari itu gimana coba. Kalau sakit pagi ini kan maunya siang sembuh, betul gak? Tapi kalau di Sabat, gak boleh. Tunggu Senin, sakitnya 3 hari ya. Senin tanggal merah, Selasa aja. Kan lucu saudara.
Nah, di sisi lain wanita tersebut pasti bersuka cita. Wow, ternyata gedung gereja kita bagus ya. Berubah desainnya. Nggak berubah Bu, ibu aja yang baru dongak. Selama ini lihatnya karpet melulu. Nggak tahu di atas ada kamera, ada AC, oh pantes dingin. Dia bersuka cita di satu sisi yang lain. Aku cuman mau datang ibadah, lalu ketemu Yesus, Jesus make me straight. Dia meluruskan aku. Bahkan wanita itu nggak perlu ngomong sama orang lain. Bapak ibu, saya ketemu Tuhan, saya dijamah, tadinya bungkuk sekarang berdiri, gak usah ngomong. Yang ada orang-orang pada heran. Itu si Inci yang suka bungkuk bukan? Betul gak? Semua orang pasti akan ngomongin dia, ini bukannya orang yang selama ini dipaksa melihat debu dan tanah. Ini masih luar biasa ada karpet, saudara, zaman dulu belum ada. Yang kalau orang jalan dia harus terpaksa kena debu dari sendal saudara. Karena dia dipaksa bungkuk untuk 18 tahun. Susah mau, ini ngomong sama siapa gue? Susah saudara. Nah, Yesus sanggup membuat mujizat yang gak perlu saudara masukkan IG live saudara. Gak perlu. Gak perlu saudara masukkan, saudara post, saudara masukin story saudara, gak perlu. Kenapa? Karena mujizat itu sendiri yang berbicara. The miracle is walking. Dengan dia berdiri dan jalan, orang nggak usah diceritain Yesus melakukan apa, orang udah tahu. Nah, juga ada di kisah Markus 5, nanti saudara baca di rumah. Markus 5, kisah di mana Yesus diundang ke rumah Yairus. Waktu Yesus diundang ke rumah Yairus, Yairus bilang begini, Tuhan tolong ke rumahku, anakku sekarat. Tapi di tengah jalan orang berbondong-bondong, disitulah dia ketemu dengan wanita yang pendarahan 12 tahun. Lalu karena ada peristiwa pendarahan 12 tahun, eng sampai rumah dia terlambat. Ternyata anaknya Yairus sudah mati. Dan semua ibu-ibu, PKK semua nangis. Aduh udah keburu mati anak ini. Lalu Yesus waktu datang dia bertanya, Bu, kenapa pada nangis? Pak, dia tidak mati. Tapi dia tertidur. Lalu firman Tuhan berkata, ibu-ibu itu serentak sama-sama kompak mentertawakan Yesus. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu satu teladan Yesus yang jarang diomongin di gereja. Teladan apa yang kita bisa tiru dari Yesus? Yesus pada waktu mau membangkitkan orang mati, dia yakin bahwa saya bisa. Dia yakin karena dia Tuhan. Tapi dia di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Saudara dan saya, Yesus sedang memberi contoh. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara nih, kita di sini nih ya. Saudara satu orang yang bilang A, tapi semua sisanya bilang B. Saudara merasa bersalah gak? Ya, iya. Yang terima visi saudara, satu orang itu. Yang lain gak ada yang terima visi, tapi merasa bersalah gak? Jangan gue salah denger nih dari Tuhan. Apa teladan Yesus yang kita bisa tiru? Yesus mengusir orang-orang itu keluar. Apa artinya? Kalau saudara ada di tempat yang mereka gak sefrekuensi dengan saudara. Kalau kita gak bisa ngusir, minimal tutup telinga. Jangan biarkan mereka mempengaruhi iman saudara kepada Tuhan. Mereka gak terima visi. Yang terima visi saudara, ya saudara yakin mereka enggak, itu wajar. Teladan Yesus adalah berani mengusir orang. Maksudnya gini, kita bisa memilah mana kondisi yang kondusif, mana yang enggak buat iman kita. Dan saudara tahu, singkat cerita begitu semua orang keluar. Yesus juga 100% manusia loh Bapak Ibu. Begitu dibangkitkan, Yesus berkata apa? Talitakum, yang artinya hai anak bangunlah. Lalu Yesus waktu ngusir orang-orang keluar, ini yang Tuhan bicara sama saya. Seolah-olah Yesus tuh bicara sama Yairus begini. You want something to wake up? Kamu mau anak ini bangkit? Something has to come out. Kamu mau anak ini bangkit? Oh harus ada yang keluar. Apa artinya? Kamu mau mujizat terjadi buat bisnismu, keluargamu, kamu mau anakmu melayani? Something has to come out.
Ada gaya hidupmu yang harus kamu buang. Ada kesalahan yang kamu simpan selama ini harus kamu buang. Kamu mau bertumbuh, kamu mau sesuatu bertumbuh. Oh, ada yang harus kamu lepas. Dan saya mau katakan di sini, jangan sampai apa yang kau simpan dan kau ingin Tuhan berkati adalah sesuatu yang Tuhan justru ingin usir keluar dari hidupmu. You need to check. Kira-kira yang aku mau bawa ke hadapan Tuhan ini yang memang menyenangkan Tuhan atau enggak ya? Kalau enggak, kita berdoa minta diberkati padahal Tuhan bilang ini harus diusir keluar dari hidupmu. Mau diberkati usaha tipu-tipu. Gak bisa berkat dan tipu-tipu jadi satu, gak bisa. You want the favor of God, favor is marriage to obedience. Kemurahan Tuhan itu kawin sama ketaatan. Kalau mau kemurahan Tuhan, taat. Amin. Setelah bangkit, Yesus bilang begini, kasih anak ini makan, lapar. Dan kata Tuhan, jangan ngomong sama orang-orang ya kalau aku bangkitin dia. Saudara tahu gak maknanya apa? Kita sebagai manusia, saya mau tanya, kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan bangkitin orang mati, ceritanya kita tuh yang ada di situ tuh. Kira-kira yang saudara lakukan apa? Nih bangkit nih, udah habis diketawain gua, doain bangkit. Saudara pengennya apa? Pengennya keluar dari rumah itu. Nah, pamer kan. Mana tadi yang gak percaya? Ngaku. Angkat tangannya. Mulut jaga ya, mulut. Begitu enggak? Pengen enggak? Show off. Pengen enggak? Rasanya, makanya ya, makanya. Tapi Yesus caranya tuh elegan. Kenapa saya bilang elegan? Yesus lagi-lagi melakukan mujizat yang gak perlu kita taruh di toa masjid, saudara. Pada waktu anak itu bangun dan keluar rumah, the miracle is walking. Orang-orang yang tadinya mentertawakan Yesus, sekarang celangap. Ih, beneran bangkit. Saya mau katakan dalam bahasa manusia ya, caranya Yesus balas dendam itu keren. Pak, emang Tuhan boleh balas dendam? Ya memang balas dendam tugasnya Tuhan. Kasih tau kanan kirinya, bukan tugas lu. Jadi kalau Tuhan boleh balas dendam, memang tugas dia balasin dendam buat saudara. Jadi kalau saudara berpikir, saya mau balas dendam, saudara sedang mencuri. Apa yang saudara curi? Haknya Tuhan. So jangan pernah berpikir, saudara mau balas dendam. Kalau kita yang balas dendam, caranya gak elegan. Tapi kalau kasih Tuhan balasin dendam saudara, cakep. Mantap. Karena caranya keren banget gitu loh. The miracle is walking. Kalau kita, pasti dah. Ngomongnya meninggikan kita. Betul gak? Nah. Katakan pembalasan miliknya Tuhan. Tuhan mau lakukan mujizat buat saudara. Dengar baik, Tuhan mau lakukan mujizat buat saudara. Kalau saudara ada yang di titik ribut terus dan sudah berpikir mau cerai, Tuhan bisa make it straight. Dari mau gua tanda tangan apa enggak nih cerai, bisa berubah menjadi apa? Menjadi wedding anniversary vacation packages. Pulau Komodo 9 hari 8 malam. Gak usah ngomong, aku dipulihkan Tuhan. Dari ribut melulu, jadi ke Pulau Komodo 9 hari 8 malam. Orang tahu, something happen. The miracle is walking. Amin. Amin. Ini banyak yang single ya? Oh, kalau yang tadi pagi istri-istrinya heboh. Nggak, ngomong aminnya begini nih, saya nggak bohong nih suaminya. Amin. Itu tadi nih suami istri di sini nih. Amin. Kalau single-single mau aminin siapa ya kan? Oh, dari atas tuh, amin, doh gitu. Kalau yang udah menikah boleh ya, kasih kanan kirinya.
Yang suami istri ya. Tuh denger tuh. Paket. Nah. Nggak apa-apa pulang ibadah. Pulang ibadah cari paket liburan. Berdua aja, nggak apa-apa anak-anak tinggal dulu. Titipin. Saudara boleh, sesama pengerja boleh kok. Pak, saya duluan ya seminggu anak titip. Ntar bapak seminggu titipin saya. Nggak apa-apa, saling menolong, nggak apa-apa, bagus itu. Ya, cari paket cruise yang berangkat mulai dari Singapura. Cakep. Keliling dunia 15 hari. Nggak apa-apa, saudara buat apa sih cari uang? Belum lama teman papa saya meninggal, duitnya banyak. Tapi begitu mati petinya kecil-kecil juga dia. Dia mau beli lebih besar boleh nggak? Nggak boleh karena tanah terbatas. Jadi kalau punya uang dipakailah untuk istrinya. Pak denger nggak tuh? Mau saya pinjemin mic saya nih. Nyampe aminnya bu, tenang. Ya yang single gimana ya? Ke atas. Amin katanya ya. Amin, kencang lagi ya. Dari ketergantungan obat menjadi bergantung sama Tuhan. Tuhan tuh suka melakukan mujizat buat saudara. Jesus make me straight. Coba ngomong Jesus makes me straight. Pikiran saudara, pengertian saudara, ketaatan saudara, berdoa supaya Tuhan luruskan. Amin. Dan jangan taat setengah-setengah lagi. Full taat sama Tuhan. Nah perempuan bungkuk tadi, ya dia gak usah maksa orang percaya untuk dia terima mujizat. Dia nerima mujizat Tuhan dengan perasaan yang happy. Saudara saya mau kasih tahu. Pertama, mujizat bisa gak dilakukan oleh setan? Bisa. Jadi gimana cara taunya mujizat yang kita terima dari Tuhan atau bukan? Kalau kita terima mujizat dari Tuhan, kita akan terima dengan sukacita tanpa ada bayaran mental health kita. Maksudnya gimana? Ada banyak hiburan yang manusia pikir ini mujizat, ini enak, tapi ternyata berbayar mental health kita. Contohnya, ada yang mau kasih contoh? Saya kalau dulu Pak, stres. Saya bisa pergi sama teman-teman saya Pak, ke klub. Saya mau lupakan semuanya. Saya minum sampai lupa. Buat dia enak. Buat dia sedang menerima mujizat. Dia lupa sama kehidupan ini. Tapi ada yang rusak dari tubuhnya. Kalau saudara terima yang benar dari Tuhan, tidak ada bayaran. Tuhan kalau kasih tuh free, beres. Yang suka nagih itu setan. Yang mengerti katakan amin. Healing dulu Pak, healing. Ya healing kemana, sama siapa? Healing kantor, istrinya ditinggal. Healing dulu, tahu sama siapa di Pulau Komodo? Sama Komodo. Buat manusia itu mujizat. Tapi bayarannya mental health kita. Saudara tahu kenapa kadang ada manusia yang mati rasa sama hadirat Tuhan? Karena manusia itu berusaha mati-matian agar sesuatu itu membahagiakan dia. Dia mau uang bisa membahagiakan dia. Dia mati-matian berusaha supaya uang bisa membahagiakan dia. Akhirnya apa? Membuat dia dengan Tuhan tuh mati rasa. Tuhan bilang itu bukan aku. That's your will, not my will. Kalau saudara dapat sesuatu yang membuat saudara rusak. Keluargamu rusak, hubungan dengan suami istri rusak. Pasti bukan dari Tuhan. Mujizat yang datang dari Tuhan. Saudara terima dengan keadaan baik, sehat, gak ada tuntutan. Dan hidup saudara berubah menjadi lebih baik. Itu pasti dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan mohon maaf saya menolak untuk setuju. Jika kita diciptakan Tuhan, ditebus dari dosa dengan bayaran yang mahal. Hanya untuk datang ke gereja dan pulang dalam keadaan yang sama. Saya menolak untuk sepakat. Kita diciptakan Tuhan mahal, ditebus Tuhan dengan darah yang mahal. Tidak supaya kita ke gereja, hanya karena orang Kristen emang ke gereja Pak. Bukan itu. Saya menolak untuk sepaham bahwa kita seharusnya menjadi garam dan terang dunia. Tapi kita ke gereja justru menantikan gula-gula firman yang manis supaya saya gak sakit hati lagi. Roh.
Saudara dan saya ditebus mahal supaya jadi garam dan terang. Jadi kalau ke gereja harusnya dikasih garam dan terang. Bukan dikasih gula supaya saudara, aku ini lagi sakit hati, aku butuh firman Tuhan yang asik-asik. Senyumanmu penuh makna Bapak Ibu. Kalau firmannya gak asik-asik aku gak mau datang lagi. Ini bengkel saudara. Tempat di mana saudara tuh tempat Jesus make you straight. Bukan gula-gula. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi kalau orang percaya ngumpul, itu bukannya datang dan pergi, oh begitu saja. Orang percaya kalau ngumpul sejak zaman jemaat mula-mula. Kalau orang percaya ngumpul, something must happen. Sesuatu harus terjadi. Serius. Minimal apa? Kalau orang percaya kumpul, pujian, worship, kita naikkan buat Tuhan. Minimal apa? Ada firman yang harus dikeluarkan. Ada apa lagi? Pertobatan, belenggu dilepaskan, neraka ketakutan, iblis pergi, hidupmu berubah. Tadinya punya kebiasaan buruk, pulang kebiasaan berubah menjadi baik. Itu yang harusnya terjadi. Jadi kalau saudara datang, saudara punya kesalahan yang saudara tahu, lalu pulang tetap kau lakukan. Tuhan tebus saudara bukan buat itu. Saudara tebus mahal. That's why today I pray for you, for Jesus to make you straight. Supaya Tuhan meluruskan semua yang bengkok-bengkok, yang bungkuk-bungkuk hari ini diluruskan Tuhan dalam nama Yesus. Dan mujizat gak harus yang besar saudara. Mujizat itu bisa dimulai dengan manusia sadar dan meninggalkan kebiasaan lama yang salah. Serta memulai kebiasaan baru di dalam Tuhan. Dulu nawarin narkoba, sekarang nawarin masa depan. Wes. Dulu gak bisa dengar suara Tuhan, sekarang tahu melangkah harus kemana. Saudara, itu hal yang biasa dan normal, dengar baik ya. Gereja itu banyak banget yang begini, dengar suara Tuhan tuh pendeta Pak yang bisa begitu Pak. Saya mau kasih sama saudara, dengar suara Tuhan itu adalah hal yang biasa. Tapi kok saya gak bisa terima Pak, ada yang salah. Kalau kamu mau dengar suara Tuhan harus ada yang kamu buang dari hidupmu. Saya gak tahu apa, tanya Tuhan apa yang harus kau buang. Dengar suara Tuhan itu bukan hal yang aneh dan ajaib, mujizat nih. Bukan, dengar suara Tuhan itu normal, kasih kanan kirinya, normal. Tapi kalau saya belum dengar, please cek apa yang harus kamu buang dari hidupmu. Itu kalau ngomongin radio, frekuensi. Tuhan ngomong di frekuensi 100,6. Ini paling gampang hardline ya. Tapi saudara dengerin perampor 102,2. Tapi mau dengerin Tuhan, ya gak nyambung. Mesti ganti, tune in. Harus ada yang dibuang, diarahkan, diselaraskan. Dan gak menutup usia, umur berapa ya kita bisa dengar suara Tuhan. No, umur berapapun bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Nah, kembali ke wanita bungkuk tadi, dia sembuh, tapi kepala rumah ibadat alias pendetanya itu gak ikut senang. Jadi saya mau kasih sama saudara, jangan kaget bahwa akan ada orang yang lebih senang dengan versi saudara yang belum di jamaah Tuhan. Ada orang yang senang waktu saudara tuh susah. Dari sekarang saya udah kasih tahu, gak usah kaget. Bahkan gak bisa dipungkiri sudah ada filmnya. Saya gak suka sebenarnya. Ada filmnya di Netflix ya, saudara mungkin tahu dan mungkin udah nonton beberapa. Bagaimana hamba Tuhan di Korea itu menggunakan nama Tuhan untuk dirinya. Yang dikorbankan siapa? Ya jemaatnya. Jadi ajaran sesat. Saya berani ngomong karena ya kalau di jemaat saya, di anak-anak muda saya udah pada ngomongin semua. Jadi saya harus make it straight. Ya bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Kalau kamu di jamaah Tuhan, mereka dirugikan. Saudara tadi ngomongnya apa? Ya awalnya ngajar, Yesus itu Tuhan. Tapi kalau belum bisa dengar Tuhan, dengerin saya ini Tuhan. I am the Messiah. Akhirnya jemaatnya berdoa di dalam nama Samuel. Begitu jemaatnya, serius. Ngeri banget. Oke. Tapi saya berdoa minimal di kota wisata gak ada lagi ya. Because Jesus make it straight. Nah maka dari itu penting kita harus pulih dari dalam saudara. Banyak orang yang kesulitan mengasihi orang lain.
Perintah Tuhan adalah kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi banyak orang yang sulit mengasihi orang lain karena dia aja gak bisa mengasihi dirinya sendiri. Banyak orang yang cari followers, pakai ayat lagi. Tuhan Yesus aja mencari murid. Beda bro. Yesus kalau cari murid buat apa? Dia ajar, dia didik, ya dia perhatikan, dia utus. Nah lu cari follower buat apa? Likes. Banyak orang cari likes padahal Tuhan bilang jadilah lights. Come on, Tuhan suruh kamu jadi terang. Bukan cari likes. Come on. Tapi hari ini Jesus make us straight. Amin. Saya yakin dan percaya wanita yang bungkuk 18 tahun itu, dia gak peduli mau orang percaya apa enggak. Mau dia percaya dia disukai Yesus apa enggak, dia gak peduli. Mau pendetanya gak seneng dia diberkati, dia gak peduli. Kenapa? Karena memang gak ada yang paham penderitaan dia. 18 tahun bungkuk saudara. Saya bungkuk nih 5 detik aja udah mulai-mulai nih. Pegel, sakit saudara. Kalau jalan dipaksa melihat tanah, diajak ngomong sama siapa? Entar dulu. Oh ya, shalom bu. Waktu dia mandi ada bagian yang dia gak bisa sabunin. Waktu gatel gak bisa digaruk. Saudara kalau gak nyampe nempel ke tembok garuk-garuk punggung. Dia gak bisa. Orang gak ada yang tahu berapa kali dia mau bunuh diri. Orang gak tahu berapa kali dia menanggung malu. Betul? Orang gak paham apa yang dia alami selama 18 tahun. Jadi saya mau katakan, never allow someone who doesn't know your struggle silence your praises. Jangan biarkan orang lain yang gak ngerti pergumulan saudara menghalangi saudara dalam mencari dan memuji Tuhan. Ibadah mungkin belum mulai, pendeta gak bersuka cita, tapi ayat 13 berkata setelah dia tegak, dia memuji Tuhan. Dia tidak membiarkan orang lain, itu orang Farisi, Saduki ada di situ semua. I don't care. Karena kamu gak tahu apa yang aku alami for this 18 years. Kalau aku disembuhkan Tuhan, aku mau puji dia. Lu mau apa enggak urusan lu. But I'm happy now. Jangan biarkan orang lain menghalangi saudara mencari Tuhan. Makanya kalau saudara ada di tempat yang salah, usir mereka atau saudara yang keluar dari sana. Karena ada orang-orang yang memang mengganggu iman saudara. Usir. Kalau bisa usir. Kalau nggak bisa, ya saudara yang mengasingkan diri ya. Jangan, saya dapat pewahyuan nih hari ini. Besok datang. Pergi semua. Waduh jangan. Siapa yang khotbah? Samuel. Bahaya, jangan ya. Nah, kita juga tahu wanita tuh bungkuk 18 tahun karena pekerjaan setan. Makanya waktu Yesus lepaskan, dalam hidup kita pun Bapak Ibu, setan itu meskipun saudara jalannya tegak, tapi setan itu memaksa rohani kita tuh jalan bungkuk saudara. Supaya kita cuma takut sama penderitaan, kegagalan, disuruh bangun ministry, aduh ntar dulu kerjaan aja gak beres-beres. Saudara fokus sama sesuatu yang ada di bawah. Saudara jalan tegak tapi rohanimu menghadap ke bawah. Tapi hari ini, Jesus make you straight. Kalau saudara ngelihat ke depan, saudara ketemu sama panggilanmu dari Tuhan. Hidup saudara gak mungkin biasa-biasa aja, gak mungkin. Saudara akan excited. Kenapa saya gak excited Pak? Belum nemu sama panggilannya. Saudara kerja hanya untuk mendapatkan uang. Padahal panggilan jauh lebih daripada itu. Nanti kalau ngomongin panggilan mungkin lain waktu dan saya rasa Pak Bram sangat ahli di bagian itu ya. Dia bisa mengajar saudara bagaimana saudara bisa masuk ke dalam panggilan saudara. Kalau punya tujuan, bangun tuh gak pernah snooze, toto jam 12. Gak ada gitu. Saudara selalu punya target karena pekerjaan Tuhan gak ada habisnya saudara. Amin. Dan saya rasa gak kebetulan setan di Alkitab selalu dirujuk kepada the old serpent, ular tua, betul ya? Ular tua itu. Tadi saya mulai jam berapa? Sampai jam berapa saya Pak hari ini? Sampai jam 1. Terima kasih Bu. Saya yakin Ibu mewakili semua. Iya kan? Iya kan?
Ya kan? Awas bilang enggak. Jadi kalau saya kelewatan marahin yang itu. Jangan saya. Saya suka deh pada jam 11. Selesai jam 1. Nah karena tadi saya harus ngos-ngosan. Udah ngos-ngosan sejam pula khotbahnya saya tadi. Kalau sekarang kan jadi bisa 2 jam, ya kan? Yang semangat cuma ini, yang lain saya dipelototin Bu. Oke, saya mau bicara mengenai 2 ular hari ini. Karena Alkitab mengatakan setan itu sebagai the old serpent. Serpent yang pertama adalah viper atau ular yang berbisa. Viper membunuh dengan cara apa? Menaruh racun ke dalam darah kita. Peredaran darah kita. Bahasa Inggrisnya dikatakan bloodline. Jadi digigit sampai kita seluruh darah kita ini terima racun akhirnya kita mati. Bahasa Inggrisnya bloodline bukan hanya bicara mengenai peredaran darah kita. Bloodline juga bisa berarti apa? Keturunan. Jadi iblis viper kerjanya itu begini saudara. Kenapa ya? Saudara pernah gak begini? Kita punya banyak kelemahan. Tapi kalau saya disuruh jangan ngomong kasar lagi. Saya bisa Pak, saya bisa berubah. Tapi untuk keluar dari pornografi gak tahu kenapa lebih berat ya. Atau mungkin gak harus pornografi deh. Tapi saudara pernah gak mau keluar dari satu ini lebih susah daripada yang lain? Pernah? Karena itu bukan peperangan hari ini saja. Itu peperangan dari buyut-buyutnya kamu yang belum selesai. Dari your ancestor, dari apa? Pendahulu-pendahulumu tuh belum pernah menang. Buyutmu, kakekmu, papamu, anti, om, tante, tulang. Belum selesain. Makanya saudara bilang ini susah. Kenapa ya? Karena dari bloodline. Dari zaman dulu udah diracun pornografi sampai ke zaman saudara. Sampai ke zaman kita. Karena dosa ini bukan dosa yang, peperangannya bukan saat ini aja. Ini peperangan yang dari zaman pendahulu kita. Makanya saudara ada yang bilang begini, ya keluarga saya memang dari dulu nih gembong narkoba Pak. Tapi mau gimana Pak, kita kaya. Ya saya terusin aja. Yang penting jangan ketangkep. Memang keluarga saya dari dulu alkoholik Pak. Pernah dengar itu? Keluarga saya memang dari dulu begini Pak. Begitu Pak. Dan ada sebuah frasa yang bahaya. Dikatakan begini, what happened in this house, stay in this house. Karena malu, maksudnya gini, apa yang terjadi sih udah biar kita aja yang tahu. Saya kasih tahu ya, itu bahaya loh saudara. Saudara pikir nyimpan rahasia tuh bagus. Nyimpan rahasia tuh sama dengan menyimpan sakit penyakit saudara. Itu membuat saudara sakit. Apalagi di hadapan Tuhan. Sakit saudara. Kalau setan berpikir engkong lu aja kalah. Bapak lu kalah. Lu juga harusnya kalah. Karena dari bloodline-nya udah rusak. Saya kasih contoh ya di Alkitab. Daud. Alkitab berkata, he is the man after his own heart. Orang yang dekat dengan Tuhan aja nih. Jatuh loh perselingkuhan. Dengan Bathsheba. Jangan pakai tuh ayat buat selingkuh ya. Tahu muka-mukanya ini. Bloodline. Anaknya Daud, Salomo. Wih, orang paling berhikmat bos di dunia. Semua pengen kayak dia. Istrinya 700. Lebih gege dia. Gundiknya. Nah, cuman yang single yang tahu ya. Gundiknya. Sampai bos. 300. Bapaknya 1. Anaknya ceceng. Loh ini maksud saya bisa viper tuh seperti itu. Semua sampai keturunannya lagi sampai ke perempuan yang namanya Rahab. Ini keturunan Daud. Rahab adalah seorang pelacur. Makin lama makin rusak. Makanya Pak, ya karena keluarga saya begitu ya gak heran Pak saya rusak Pak. Dengar baik. Keturunan Daud semuanya rusak. Tapi ada satu keturunan Daud. Cakep. Cakep saudara. Ada satu keturunan Daud yang bisa merobek dan merusak kutuk
viper ini. Dia adalah Yesus. Through his blood, he shifted all bloods. Sejak Yesus ke bawah, gak ada lagi yang terikat dengan istri banyak, terikat dengan adultery. No. Kenapa? Karena Yesus merusak bisa racun itu dari viper itu. Dan kabar baiknya adalah saudara dan saya hari ini kita punya DNA Yesus. Karena itu saya gak peduli. Saya gak peduli keluargamu seperti apa, bapamu seperti apa, saya gak peduli. Tapi saya mau ngomong mulai hari ini semua yang jelek dari orang tua kamu putus. Bilang sama saya gini, hari ini semua kejelekan my ancestor berhenti hari ini. Lewat hidupku, ke anak-anakku mendatangkan berkat. Anak-anakku melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara gak usah takut, Pak keluarga saya begini Pak. Sejak engkau mengenal Tuhan, dia rusak peredaran darah yang salah dalam hidupmu. Sehingga your bloodline ke bawah semuanya mengasihi Tuhan. Stop sampai di saudara. Jangan biarkan anakmu menanggung ini. Yang mengerti katakan amin. Ngomong lagi sama saya, Jesus makes me straight. Yesus sudah meluruskan saudara. Amin. Semua yang belok-belok, bungkuk-bungkuk Tuhan luruskan hari ini. Nah, itu yang pertama. The old serpent yang pertama adalah viper. Yang kedua adalah ular piton. Saudara pernah lihat ular piton enggak? Dia tidak membunuh dengan bisanya. Dia membunuh dengan lilitan. Ya benar. Lilitan atau cengkeraman yang kuat. Dia melilit lawannya sehingga setiap kali mangsanya napas. Bapak Ibu kalau kita napas ya tarik napas kan kita membesar. Waktu buang napas kan kita mengecil. Waktu kecil dia lilit. Jadi waktu mau napas lagi tinggal setengah. Buang lagi. Lilit lagi. Sampai gak bisa ambil napas. Itu caranya piton membunuh manusia. Nah saudara tahu dalam kisah penciptaan. Hanya pada waktu menciptakan manusia Tuhan berkata, jadikan dia serupa dengan gambaran kita. Dan Tuhan memberikan apa? Nafas kehidupan, ruah kepada saudara dan saya. Jadi artinya apa yang dikejar oleh setan piton ini, yang dia kejar adalah nafas kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Kenapa setan ini mau mengambil nafas kehidupan itu? Karena kalau manusia yang bernafas dari Tuhan bertemu dengan panggilannya, dia pasti akan merusak kerajaan setan. Orang yang bertemu dengan Tuhan pasti hidupnya malapetaka buat setan. Pasti. Makanya sebelum saudara ketemu dengan panggilanmu, dia berusaha mematikan saudara. Saya contoh yang hidup. Saya dulu selalu takut sama setan. Saya gak tahu saya ada cerita apa belum di sini. Badan boleh gede Bapak Ibu. Karena memang ya salah satunya karena okultisme dari orang tua saya. Sehingga saya dari kecil terbiasa lihat setan. Jadi saya takut. Sampai saya umur SMA kelas 3 SMA loh, 17 tahun. Saya masih gak berani tidur sendiri. Badan sih gede. Tapi saya takut, serius. Sekarang saya paham kenapa saya dibuat takut, karena setan gak mau saya berdiri di sini saat ini. Saudara tahu begitu saya ketemu dengan Tuhan. Sekarang ya, saya itu ngejar-ngejar setan gantian. Serius. Saya sekarang jadi makhluk yang gak pernah takut sama setan. Di mana ada setan, saya datang ke sana. Karena saya tahu saya bawa kuasa. Jadi sebelum saya paham ini, saya ditakut-takutin. Kalau balas dendam sama setan boleh gak? Boleh. Sama manusia gak boleh. Jadi saya mau gimana? Saya mau kejar setan sekarang. Gantian, lu harus takut sama gua.
Karena dulu saya takut 17 tahun saya diberikan pengertian yang salah. Hanya karena sebuah firman yang simple dari waktu itu Pak Bebas pinjam khotbah. Siapa yang takut setan? Ya mana berani gue angkat tangan, malu kan. Mewakili jemaat, suka gak ngaku. Kenapa takut setan? Emang setan ada di mana? Di mana-mana, betul gak? Tuh. Sekarang saya tanya, kata Pak Pinam. Tuhan ada di mana? Mana? Iya di mana-mana. Jadi di mana ada setan, di situ ada. Iya juga ya. Itu serius, itu firman simple banget. Saya bilang begini, berarti di mana saya takut di situ ada setan, di situ ada Tuhan. Dan kalau ada setan sama Tuhan, nggak pernah ada sejarah setan menang lawan Tuhan. Jadi kamu dibutakan, kamu fokus hanya kepada setan. Sekarang, ini tempat angker nih gelap, ada setan kayaknya ini. Iya tapi juga ada Tuhan. Jadi tenang aja. Lewat kuburan nih, permisi, ngapain? Serius. Pengertian saya berubah, makanya setan nyesel tuh. Gagal membunuh rohani saya, nyesel dia pasti. Karena sekarang saya, kalau udah setan. Saya kalau ngeliat ayam gak senapsu ngeliat setan. Pengen saya makan bulat-bulat itu. Itu wanita bungkuk 18 tahun, saya takut 17 tahun. Bapak ibu gak ngerti rasanya. Saya selalu takut, tidur selalu takut. Suka, ya itu. Ya udahlah, pokoknya begitu ya. Kenapa jadi ke situ? Nah, itu yang dikejar sama setan. Setan gak mau saudara tuh masuk dalam panggilan. Gak mau. Nah, dan saya mau katakan, kalau saudara ada nih Pak bagian hidup saya yang sulit bernafas. Mungkin area kehidupanmu yang sulit bernafas, saya mau kasih tahu. Gak usah takut, gak usah pusing. Karena Yesus sudah menginjak kepala setan. Di atas kayu salib, Yesus sudah mengalahkan semuanya. Dan mulai hari ini saya mau katakan, Jesus makes you straight. Semua area yang selama ini sulit bernafas, hari ini bernafas dengan lega. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, kembali ke wanita bungkuk tadi yang namanya kita nggak tahu, memang nggak disebut di Alkitab. Dikatakan ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ini adalah buat saudara yang takut atau sering merasa terlupakan. Pak, saya doa sih doa Pak, tapi Tuhan nggak tahu ingat sama saya apa enggak. Ya kalau Tuhan ingat puji Tuhan, kalau enggak ya udah. Saya mau kasih sama saudara. Itu ibu-ibu itu ada di gereja. Dan pada waktu itu gereja penuh saudara, belum ada agama-agama lain. Penuh gereja. Bahkan ada orang-orang Farisi dan Saduki di situ. Yang saya waktu baca firman Tuhan, makanya saudara, kalau baca firman Tuhan tuh nikmati pelan-pelan. Firman Tuhan tuh relevan, sampai sekarang relevan. Dan dia banyak mengajar. Saya waktu baca, orang-orang Farisi sama Saduki kan selalu incar tempat yang terbaik. Di mana? Paling depan. Emang cuma jemaat yang cari kursi paling belakang tuh cuma jemaat doang. Tapi kalau orang-orang Farisi dan Saduki itu, incarnya depan-depan semua tuh. Saya tuh bertanya, ini nyimpang sedikit ya. Tuhan ini gimana caranya menghandle sebuah ibadah? Dia bisa ngajar dengan baik, padahal orang yang benci dia duduk di depan. Itu butuh strategi loh saudara. You hate me but you follow me. Itu nggak gampang. Kalau saya orang benci saya tapi duduk di sini, saya juga bingung. Itu ilmu khotbah berikutnya itu ya. Bisa khotbah di depan orang-orang yang nggak suka sama dia. Kita perlu belajar. Nah, tapi yang saya mau sampaikan adalah kalau Tuhan bisa melihat ibu itu di tengah-tengah banyak orang, Tuhan juga bisa lihat saudara di tengah-tengah keramaian. Gak usah takut Bapak Ibu, Tuhan gak pernah melupakan kita. Nah, dia lihat, dia panggil, dia lepaskan. Sekali lagi saya ingatkan, banyak kita mau dilepas tapi gak mau waktu dipanggil Tuhan. Tuhan sudah melihat saudara nih, saudara sudah dilihat. Tapi waktu dipanggil, ini semua tergantung kepada saudara sendiri. Mau meresponi atau tidak. Manusia kalau sudah datang kepada Tuhan, sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia gak bisa lagi jatuh dalam dosa yang sama saudara. Saudara bisa coba, saya dulu udah pernah bebas Pak dari pornografi. Saudara bisa coba, rasanya udah gak senikmat dulu. Kenapa? Karena saudara sudah menjadi orang yang terpanggil. Orang yang pernah hidup dalam seks bebas. Dulu nikmat, sekarang begitu kenal Tuhan, sudah tidak nikmat lagi. Kenapa?
Karena sudah nyobain yang lebih nikmat daripada itu. Jadi kalau saudara menganggap hal-hal yang saudara temukan di dunia ini nikmat, saya kasih tahu ada yang lebih nikmat. Yang saudara belum pernah jumpai. Kalau saudara bilang, wah saya Pak kalau healing, kemana? Saudara bisa sebut nih. Saya mau ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Saya mau kasih tahu. Selama itu masih di dunia, itu belum senikmat saudara ketemu dan berhubungan intim dengan Tuhan. Saudara kalau bilang, pasti kalau healing Pak Pulau Komodo Pak, 9 hari 8 malam Pak. Saya kasih tahu, itu saudara baru cium tangannya Tuhan. Lah serius. Oh Pak masih dalam negeri Pak, kalau saya mah Antartika Pak. 2 minggu. Itu saudara tuh baru kayak baru ciuman sama Tuhan Yesus. Kalau udah berhubungan intim, saudara harus kejar itu. Karena semua tuh sementara. Begitu saudara coba the living water, yang lain tuh biasa aja. Serius saya ngomong. Serius. Kalau udah berhubungan intim dengan Tuhan, semua yang dunia tawarkan, bukannya jelek, bukannya salah, tapi biasa aja. Serius saya ngomong. Kan saya pernah liburan, ya pernah keluar negeri ya pernah. Enak gak enak, tapi enak mana? Sama waktu saudara doa, saudara bertanya, Tuhan jawab, jauh. Saya pernah stres punya anak Kersel yang anak muda kan begitu. Sosok pintar padahal belum pintar dia. Mohon maaf ya, karena saya pernah di usia Anda. Ini mesti gimana, anak punya potensi tapi nanduk melulu kiri kanan depan belakang. Saya tuh dibuat Tuhan tidur, saudara saya panggil anak di jam kerja. Saya tidur 15 menit cuma buat apa? Tuhan jawab saya lewat mimpi. Apa yang harus saya lakukan? Tuh 2, 3, 4, 5. Begitu saya bangun, enak banget ya. Habis nanya, dijawab Tuhan. Itu lebih nikmat saudara. Saudara punya perusahaan, saya kerja sama dengan 5 orang. Mana yang terbaik ya Tuhan? Mana yang harus saya duluin ya Tuhan? Ini orangnya benar apa enggak ya Tuhan? Waktu tidur dijawab, sama yang ini aja. Enak gak? Itu yang jaminan saudara tuh ya suara Tuhan itu. Jadi kalau belum sampai ke sana, cek apa yang harus saudara buang. Yang kedua, kejar itu. Cari Tuhan. Lakukan hal yang belum pernah saudara lakukan. Saya untuk bisa dengar suara Tuhan, apa yang saya tukar? Waduh, masa muda saya itu saudara. Saya pun terikat pornografi pada waktu saya sekolah. Dan saya waktu nonton pornografi saudara, itu ya minimal 4 jam. Oh serius? Saya terikat dengan game itu, kalau main ke warnet itu bisa 10 jam kalau main itu, serius. Saya rubah, setiap kali saya mau nonton pornografi, 4 jam nih. Saya ganti baca Alkitab 4 jam. Muak dah tuh. Loh karena saya harus berubah. Pada waktu saya lagi libur, saya pengen main game. Pada waktu itu ya belum kayak sekarang, game udah di handphone. Dulu mah mesti ke warnet. Ketahuan dah umur berapa ya. Nah, saya mau main di 10 jam. Udah ganti baca Alkitab tuh. 10 jam. Dari situ hari-hari, bulan, tahun. Saya kaget tiba-tiba kok waktu saya susah. Saya tuh kuliah akhirnya dengar suara Tuhan pertama kali. Mau ujian. Kok bisa ada suara ngasih tahu. Sam yang ini jangan dibaca. Nah loh. Siapa yang ngomong? Gak ada orang. Terus baca yang mana? Kamu balik 3 halaman baca nih keluar. Terus dibimbing Tuhan. Makanya saya waktu kuliah ujian saya gak pernah 100. Ujian saya 103, 105, 110. Kan saya tanya sama dosennya, Bu kenapa ngasih saya 105? Jawaban kamu di luar ekspektasi saya. Saya belajar sesuatu dari jawaban kamu. Saya bilang dalam hati, sebenarnya jawaban Tuhan Bu, gak tahu kan lo? Lo pengen gak saudara? Mendengar suara Tuhan itu biasa. Bagi anak Tuhan itu biasa. Jadi kalau saya anak Tuhan Pak, tapi kenapa saya gak mendengar? Cek apa yang harus kamu buang, cek. Dan shift habitmu kepada habit yang mendengar Tuhan. Kalau saudara aja jarang baca Alkitab, jarang ke gereja, mau dengar suara Tuhan ya apa? Jarang pulang ke rumah tapi mau dengar suara orang tua ya gimana? Harus dekat dengan orang tua, dengerin dia. Baru saudara tahu, oh mamaku maunya ini. Oh, yang mengerti katakan amin. Jangan diam waktu dipanggil Tuhan. Jadi kalau saudara gelisah, saudara tahu kok
saudara tahu mana yang benar, mana yang salah. Waktu saudara tetap melakukan yang salah, hatimu gundah gulana, itu jangan dibiarinin. Itu Roh Kudus memanggil saudara. Mau sampai kapan lu cuekin gua, bro? Roh Kudus. Mau sampai kapan suara Tuhan masuk ke voicemail terus? Dan pada waktu saudara berkata, aku lagi gak bisa, belakangan ini aku gak bisa tidur terus, aku insomnia. Bukan, kadang itu sebuah invitation dari Tuhan untuk ngobrol sama saudara. Saya sejak ngerti ini, setiap kali saya gak bisa tidur, saya mending tak cari Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Toh gak bisa tidur juga, daripada ngapa-ngapain, ya mendingan cari Tuhan. Karena kadang Tuhan tuh kalau mau ngomong sama kita, Tuhan bukan ngikutnya WIB kayak kita. Jam 2 waktunya tidur, ya Tuhan kalau mau ngomong jam 2 ya lu bangun. Kadang-kadang tuh sebuah invitation, kayak Nabi Samuel tuh, dibangunin. Dia pikir nih apaan sih, siapa yang panggil? It's an invitation. Buat saudara cerita sama Tuhan, ngaku sama Tuhan. Tuhan bisa meluruskan saudara anytime. Asal saudara ngaku. Yang mengerti katakan amin. Nah saya mau kasih contoh, waktu istri hamil, seorang perempuan hamil. Misalkan dia hamil di bulan Januari. Itu sampai Maret orang-orang bisa gak tahu dia hamil karena belum kelihatan bedanya, betul? Badannya masih singset gitu ya. Tapi kalau dia main ke rumahnya, dia tahu, wah nih lu hamil ya, kelihatan dari mana? Pasti ada perubahan. Contohnya, belum ada hamil ya di sini. Kalau badan gemuk itu 3 bulan pertama rata-rata belum. Tapi yang paling kelihatan adalah nafsu makan. Dulu dia kalau ngeliat ayam goreng lapar, sekarang lihat ayam hidup. Udah lapar dia. Makannya karena itu bukan karena ya memang dia enggak, karena dia carrying something, dia bawa sesuatu. Dulu bisa, sekarang mual. Ya orang kalau mual, saya dengerin kisah orang-orang yang hamil tuh unik-unik ya. Ada yang gak bisa kena matahari, ya ampun Tuhan. Ada yang gak bisa ini, gak bisa itu. Enggak, kalau ini nyium ini, mau muntah. Jangan sampai nyium lakinya mau muntah, bahaya tuh. Nah, tapi begitu udah 9 bulan, gak bisa ditutupin. Semua berubah, dengar baik. Orang yang hamil, secara jasmani orang yang hamil maupun rohani. Saudara dan saya, laki-laki pun kita nih hamil kerajaan sorga Bapak Ibu. Kita nih melahirkan generasi yang kuat. Melahirkan ketaatan, kekudusan. Melahirkan ministry. Kita semua nih melahirkan. Mengandung. Dan kalau sudah bawa kerajaan Allah, hidup kita pasti berubah. Dulu saya kalau makan jorok Pak. Semua saya makan. Jeroan kek, mau paru, semua Pak masuk udah. Tapi waktu saudara punya anak di dalam, vitamin ini makan. Mesti ngapain lagi saya Dok? Makan buah Bu, buah dimakan. Berubah gak hidupmu? Saya mau tanya yang udah hamil, halo. Pasti berubah. Dan bukan buat saudara, buat nih yang ada di dalam. Biasanya gak pernah olahraga, tapi kan gak mau habis hamil perut tidak balik kan. Jadi rajinlah yoga, rajinlah kau olahraga. Hidupmu berubah kan? Dan yang paling ketara adalah gaya jalanmu itu loh. Dulu kan gini. Kalau 9 bulan, begini, keluar. Gaya jalan ini bicara apa? Gaya hidup. Pasti berubah. Dan saya sedih sekali kalau orang Kristen bilang dia mengandung kerajaan sorga, tapi gaya hidupnya tidak berubah. Orang yang bawa visi kerajaan sorga, hidupnya harus berubah. Pasti berubah. Dan jangan takut menjadi beda, karena memang kita dipanggil menjadi berbeda. Orang mungkin mengkambing hitamkan saudara, tapi saya mau kasih tahu, you are the called one. Saudara yang terpanggil. Mereka justru gak ngerti. Kita beda, jangan takut. Kita memang dipanggil untuk berbeda. 1 Yohanes 1 ayat 6. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Jangan lagi ngaku ikut Tuhan tapi berjalan masih di dalam dosa.
For you were once darkness. Kita semua memang dulunya nih manusia berdosa Bapak Ibu. But now you are light in the Lord. Walk as children of light. Jalannya berubah dong. Dulu memang kamu gelap, sekarang udah terang. Hidupmu, jalanmu berubah dong. Then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Oh, banyak sekali ayat-ayat yang bisa saya tampilkan. Harus berubah. Your walk has changed. Coba ngomong sama saya gini, Tuhan, terima kasih telah melihat saya, memanggil saya, melepaskan saya. Tuhan membuat semua yang bungkuk, semua yang bengkok menjadi lurus. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau pulang dari sini ketemu dengan teman-teman yang lama, ayo bro kita minum bro, pusing bro, I'm straight. Aku udah lurus sekarang. Bro kok gak beli-beli lagi barang-barang bagus nih bro? Beli dong bro barang baru bro, gua kasih diskon bro. I'm straight. Nanti waktu pulang, suami sama istri kaget. Kok kamu mesra sih? I'm straight. Karena kalau mesra harus sama pasangan sendiri. Jangan sama. Tuh, kalau gini ketawa, saya bingung. Yang tadi keren-keren diem aja. Memang perlu bertobat saudara ini. Dan berikan Tuhan kuasa penuh. Jangan setengah-setengah. Pak waktu hidup lagi aman Tuhan boleh Pak. Saya berserah Pak. Waktu lagi ada badai Pak. Aduh kadang-kadang nungguin Tuhan Pak bingung Pak. Gak ada jawaban Pak. Daripada susah saya ambil aja kendalinya Pak. Saya mau katakan. Di tengah badai sekalipun, di tengah kebingungan sekalipun. Justru ya, waktu lagi bingung dan linglung, itu waktu yang paling tepat buat berserah. Jangan udah lagi struggle, lagi bingung, saudara ambil kendalinya. Salah. Bahkan badai itu sebenarnya dibutuhkan oleh kita, saudara. Kalau tanaman boleh khotbah, saya yakin judulnya adalah The Storm is Needed. Kenapa? Karena dia membutuhkan itu untuk bertumbuh dari benih yang gak kelihatan, diinjak orang, gak dianggap, menjadi matang dan dia menjadi berkat buat orang lain, buahnya diambilin orang. Pohon kalau bisa khotbah, judulnya badai semua. Saudara pengen menuai, tapi begitu ngomong badai, skip. Ujian nih, skip. Tapi mau berbuah, berbuahnya mau. Makannya mau, bayarnya kagak. Makannya mau, masaknya kagak. Kan aneh saudara. You don't get the bloom without the storm. Saudara tuh gak bisa mekar kayak bunga kalau gak ada badai loh saudara. Karena ada hikmat di antara hujan yang turun. Pak boleh temenin saya Pak? Saya takut sendirian Pak. Iya makasih. Ada hikmat yang turun di antara hujan. Dan hujan mengubah kita dari benih menjadi dewasa yang siap dituai. Nah saya mau kasih ilustrasi pine cone ini saya bawa nih dari BSD saudara ya. Padahal di sini banyak ternyata ya. Kalau klaster elit itu yang ditanam di jalan pinus. Bukan pohon cabe. Ini saudara, biji pinus. Dia akan khotbah hari ini, boleh? Boleh enggak? Waduh berarti badai ini isinya nih. Biji pinus ini punya kekuatan dahsyat di dalamnya. Ya, satu biji pinus ini punya kemampuan untuk menjadi hutan. Jadi untuk hutan yang ada ratusan ribu pohon pinus, cukup satu bisa saudara jadi hutan. Jadi nggak butuh 100.000 pinus, biji pinus untuk menjadi 100.000 pohon. Kayak pisang, kalau pinus jarang lihat pisang. Nanam pisang satu, numbuhnya 5, betul gak? Dia bisa bermultiplikasi. Nah, kemampuan menjadi hutan lebat itu ada di dalam satu biji pinus ini. Nah saya mau biarkan dia berkhotbah.
kita pelajari bagaimana ciri-ciri pinus ini kalau dia ada di tempat yang salah. Kalau dia ada di suhu yang salah tuh suhu dingin saudara buat dia. Suhu yang salah itu bicara mengenai lingkungan yang gak kondusif. Oke? Kalau lagi musim dingin, pinus itu menutup dirinya. Tuh rapet. Kalau yang di tempat kayak kita tropis, lembab, dia terbuka. Kalau lagi dingin dia nutup. Dia tahu lagi dingin itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dia. Kalau pinus aja tahu mana yang baik, mana yang kondusif, mana yang tidak. Terlebih saudara dan saya anak-anak Tuhan, kita tahu kapan harus membuka telinga, kita tahu kapan harus menutup telinga, kita tahu kapan harus bergaul, kita tahu kapan harus stop dalam bergaul. Yang mengerti katakan amin. Gimana khotbahnya si Pinus? Cakap toh? Cakep banget. Kemampuan menjadi hutan lebat ada di dalam sini, oke? Dia paham situasi mana yang cocok buat dia karena begitu kembali tropis, matahari, lembab dan angin sepoi, dia akan kembali membuka dirinya menjadi kayak gini. Kalau udah lembab, angin sepoi. Kalau nggak percaya Google. Saya tahu saya hidup di generasi yang benar gak sih ini pendeta? Tanya Google. Iya, boleh. Saya juga belajar dari Google. Sama. Nah, jadi waktu dia angin sepoi, cuaca lembab, dia membuka dirinya dan dia tahu ini waktunya kita bermultiplikasi guys. Artinya apa? Setelah waktu yang tepat, dia akan menjatuhkan dirinya. Plup. Waktu dia jatuh, ini dia jatuhnya di sini nih. Jadi pohon pinus nanti di sini. Satu pohon itu bisa punya berapa ribu biji pinus. Satu pohon, ya lihat saya 1000, bisa jadi 1000 pinus. 1000 pinus musim berikutnya, 1000 dikali 1000, hitung sendiri. Untuk menjadi hutan, itu perkara yang mudah buat dia. Potensinya sudah ada di sini. Tapi perhatikan baik, dia tuh menantikan Tuhan kapan harus bertumbuh, kapan harus berbuah. Dia tahu kalau dia buka terus waktu musim dingin, dia akan mati. Dan pada waktu dia mau bermultiplikasi, dia jatuh. Saya waktu baca ini dari Google, saya berpikir, kita pun seharusnya menantikan Tuhan sebelum kita bermultiplikasi. Jangan kesusu, mau cepet, akhirnya ditipu orang. Makanya pada waktu dia jatuh, saya diingetin Tuhan, bukankah kamu juga suka menjatuhkan dirimu pada waktu kamu mau mencari aku? Saudara, ini posisi yang paling mantap untuk saudara mencari Tuhan. Waktu kita jatuh nih ke tanah nih, nantikan Tuhan. Kapan timingnya? Saudara akan dikasih tahu Tuhan apa yang harus kamu buang, apa yang harus kamu rubah. Begitu saudara berkata, yes Tuhan aku mau, dan saudara berubah, saudara mulai berbuah. Pinus ini waktu jatuh, dia tuh menantikan Tuhan. Kalau dia jatuh pada waktu musim dingin, dia sia-sia, mati. Tapi kalau dia jatuh di musim yang tepat, di waktu yang tepat, dia akan berbuah. Hebat juga khotbahnya dia. Dan sekarang saya mau ngomong sama saudara. Kita punya masalah besar saudara. Saya tahu tekanan yang menghimpit saudara itu enggak kecil. Godaan itu banyak, ujian itu sulit kita lewati, kita hadapi. Tapi saya mau kasih tahu alasannya kenapa. Kenapa setan sangat eager, sangat semangat untuk menggoda saudara. Mau tahu kenapa? Karena neraka melihat saudara sebagai hutan pinus. Sedangkan saudara melihat dirimu sebagai satu ini. Aku kecil kok, diintimidasi terus. Kenapa sih aku udah kecil kok? Karena kamu lihat dirimu ini. Tapi setan lihat saudara sebagai hutan. Kalau saudara udah menjadi hutan,
Oh pantes gue dari sekolah udah dikerjain melulu. Dari sekolah gue dikenalin pornografi, kuliah dikenalin minuman keras. Karena mereka berusaha supaya saudara mati pada waktu masih menjadi biji. Sedangkan Tuhan ingin saudara berbuah menjadi hutan. Demikian dengan sorga. Kenapa sih Tuhan kalau kasih perintah gak masuk akal? Kenapa? Karena Tuhan melihat potensi saudara sebagai hutan. Saya di WTC geleng-geleng kepala. Cemana ceritanya gereja disuruh bangun rumah sakit? Itu aja saya udah bingung. Yang kedua, gereja disuruh kasih makan kota. Ini bukannya tugas pemerintah. Halo? Kok besar banget? Karena Tuhan lihat gereja, lihat saudara dan saya sebagai hutan. Yang besar, yang bisa menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup lainnya. Sedangkan kita waktu ngaca, siapa sih kita nih cuman satu biji kecil begini. Hello, mulai sekarang ubah pertanyaannya. Kenapa sih gua dikerjain terus? Ubah pertanyaannya. Jadi begini, emang apa sih yang ada di dalam diriku? Kok sampai-sampai setan tuh demen banget mau matiin gua? Kenapa sih? Saudara harus cek. Kalau saudara gak berharga, dengar baik. Kalau saudara gak punya potensi, Tuhan waktu mau nebus kita dipilih-pilih. Yang gak berpotensi ngapain gua tebus, ngapain. Kenapa Tuhan menebus kita semua? Karena setiap kita punya potensi yang besar. Jangan lihat kita sebagai biji, makanya cari Tuhan. Cari tahu apa yang harus kita lakukan. Hidup kita tuh gak boleh biasa-biasa aja. Saudara harus ketemu dengan panggilanmu. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara biasa-biasa aja, Pak, ya mau gimana lagi, Pak? Ya udah begini aja, Pak. Maka setan berhasil membuat saudara tetap di posisi ini. Saudara harus berbuah. Ya mungkin ini serial ya untuk ngajar. Tapi saya yakin dan percaya di tempat ini saudara bisa belajar bagaimana menemukan panggilan. Saya gak mau masuk ke situ lebih dalam. Tapi saya mau bilang hidupmu gak boleh begini-gini aja, saudara. Gak boleh. Pastikan waktu saudara naik ke surga, Tuhan bilang begini, aku bangga loh nebus kamu loh. Potensi kamu gak ada yang kamu tinggal dan kamu bawa mati. Miles Monroe pernah berkata begini, tempat yang paling penuh dengan harta itu di mana? Graveyard, kuburan. Kenapa? Karena di kuburan banyak potensi yang dibawa mati sama orangnya. Harusnya restoran tuh bangun, hotel. Harusnya ada ministry nih yang rawat orang-orang gila, yang rawat orang-orang yang jangki nih harusnya ada. Tapi mereka gak mau. Waktu dipanggil Tuhan mereka gak mau. Potensinya dibawa mati dan dia mati sebagai biji pine cone. Orang yang mati sebagai hutan. Itu yang Tuhan tuh puas lah aku loh, nebus kamu loh. Jadi saya berdoa saudara, pikiranmu, egomu semua diluruskan Tuhan hari ini. Supaya saudara tahu bahwa aku ini berharga. Kasih kanan kirinya, kamu tuh berharga. Dah, ini saya udah lewat banyak nih. Saya kasih poin supaya saudara mudah mengingat ya. Saya cepetin aja. Jadi kalau kita lulus secara jasmani kita akan mendapat toga dan jubah ya. S1 ya, D3 semua sama. Kalau lo kelulusan rohani kita akan mendapat apa? Tanah dan hujan. Maksudnya apa Pak? Tanah itu ya kotor, gak enak. Perkataan orang kita dilemparin kotoran, terima. Kenapa? Karena itu membuat saudara bertumbuh. Saudara tuh harus ngerti dengan kesulitan. Saudara tahu saya sedih banget waktu saya, tahun berapa ya? Saya baca berita bahwa ada satu anak orang kaya yang mati bunuh diri lompat dari kampusnya. Karena skripsi dia ditolak sama dosen pembimbingnya. Waktu kita baca beritanya ternyata dia dari orang yang kaya. Orang tuanya selalu memberikan apa yang dia mau. Jadi anak ini gak pernah susah. Orang tuanya berpikir gini, saya ada susah, sekarang saya sukses, anak saya gak boleh susah. Maka anak ini gak pernah, pengen ini dong ditolak. Dia mau apa dikasih. Makanya begitu dia mengalami penolakan sekali, dia bunuh diri. Ternyata setiap hal yang udah penyiksaan gak usah dibuat-buat. Ya, udah datang dengan sendirinya. Kita hanya perlu enjoy dan nikmati. Karena Tuhan tahu kok,
Dengar ya, Tuhan waktu memberikan kesempatan saudara diuji, Tuhan itu sudah perhitungkan kelemahanmu. Jadi Tuhan mau press saudara sama press orang lain, dia tahu tekanannya, tahu pas. Gak usah ngiri. Semakin saudara ditekan, artinya saudara punya potensi yang lebih besar. Jangan ngiri. Aduh Tuhan, kalau bisa aku kalau sakit ya berak mencret aja lah. Yang 2 hari baik. Kalau kesaksian, Bapak Ibu, saya kemarin berak mencret, sekarang udah sembuh. Puji Tuhan. Yang satu sakitnya stroke. Stadium 4. Dokter bilang mati. Udah mati loh sehari. Lusanya bangkit. Begitu kesaksian, geger. Jadi Tuhan tahu. Semakin saudara dipres, semakin saudara akan dipakai Tuhan. Jadi terima kalau ada tanah, lemparan, omongan orang yang saudara gak suka. Biarin. Biar Tuhan yang balas dengan cara yang elegan. Dan hujan ya. Kelulusan jasmani, you walk across the stage. Kalau kelulusan rohani, your walk become the stage. Saudara, kita gak butuh panggung. Yang butuh panggung itu Tuhan. Dan saudara dan saya lah panggungnya Tuhan. Apakah ini panggung saya? Bukan, ini punya Tuhan. Apakah ini jemaat saya? Bukan, ini jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau urusan jasmani mendapat gelar, kalau rohani mendapatkan kesulitan. Pak, ini gimana ceritanya Pak? Udah senang-senang, semangat-semangat, sekarang dapat kesulitan. Saudara gak pernah mendengar kisah Goliat sebelum Daud diurapi Tuhan. Artinya apa? Kalau saudara diurapi Tuhan, memang harus Tuhan siapin satu masalah yang supaya saudara kalahkan. Ya memang harus gitu. Saudara mau naik SMP, ya harus lulus dulu dong ujian SD, gimana sih? Jadi waktu kita mendapat kesulitan, ubahlah pola pikirnya. Kenapa harus ada kesulitan? Ya disiapin Tuhan buat kau kalahkan. Tapi saya punya kesulitan belum menang-menang Pak. Ceknya banyak tuh, udah berkhotbah-khotbah nanti kita. Daud kalau dengerin orang gak menang dia lawan Goliat. Karena orang-orang bilang apa? Gak mungkin lu bisa menang. Mikirlah lu anak kecil begini lu. Latihan perang aja gak pernah. Nih kita tentara, pusat sehari 1000. Takut lawan Goliat, lu berani. Orang gila lu. Kalau dia gak dengerin Tuhan, dia gak akan mengalahkan Goliat. Oh itu khotbah berikutnya dah. Jadi mendapat kesulitan. Kesulitan itu buat saudara kalahkan. Tapi kenapa nih belum kalah-kalah ya? Cek. Apa yang mesti saudara buang? Cari Tuhan. Apa yang harus kau lakukan? Keempat. Kelulusan jasmani mendapat hadiah. Kalau rohani mendapatkan minyak. Kenapa mendapatkan minyak? Minyak dalam hal ini bukan hanya untuk mengurapi. Tapi minyak untuk apa? For protection. Jadi zaman dulu ternak itu selalu dikasih minyak. Telinga dan hidung. Kenapa? Karena banyak kuman dan bakteri yang bisa membunuh ternak lewat situ. Hidung dan telinga. Tuhan berkata domba-dombaku mengenal suaraku. Kalau ini gak diminyakin, bakteri kuman masuk, menutup telinga, akhirnya pada waktu dipanggil dia gak dengar. Dan akhirnya infeksi dan mati. Makanya kita itu kalau lulus rohani kita akan diurapi. Supaya apa? Telingamu nih mudah dengar suara Tuhan. Amin. Mau bisa dengar suara Tuhan? Yang terakhir. Kelulusan jasmani, throw the cap, kita buang toga kita, woi lulus. Tapi kalau kelulusan rohani, kita close the gap. Maksudnya apa Pak? Dirimu sekarang dengan panggilan Tuhan, semakin hari semakin dekat. Semakin dekat, semakin dekat. Sampai kita masuk ke dalam panggilan kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara diberkati hari ini? Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, kalau wanita bungkuk itu begitu dijumpai Tuhan, dia memilih untuk memuliakan Tuhan. Demikian kami di tempat ini. Kami gak mau memuliakan diri kami sendiri. Kami gak mau membesarkan nama kami sendiri. Cukup Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Dan kami mau datang ke gereja. Kami mau berdoa. Kami mau baca firman Tuhan. Bukan untuk kegiatan agamawi, tapi karena bentuk penyerahan diri kami dan pertobatan kami kepada Tuhan. Bantu kami untuk kembali ke jalan-Mu Tuhan. Agar kami bisa dimampukan membawa kerajaan sorga di muka bumi.
Luruskan pengertian kami, ambisi kami, ego kami, jalan kami Tuhan luruskan. Dan aku berdoa agar apa yang kami peroleh semua adalah untuk memuliakan Tuhan. Biar Tuhan disenangkan melihat umat-Mu di kota wisata ini Tuhan. Memberikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Atas firman-Mu ya Tuhan yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Yang menyadarkan kami semua. Bahwa kami ketika Engkau melihat kami Tuhan. Dan ketika Engkau memanggil kami. Bahkan menyembuhkan kami dan meletakkan tangannya pada kami Tuhan. Kami bisa mendengar, melihat dan mau mengikuti semuanya itu. Bahkan juga kami mau diproses untuk membuang apa yang menjadi penghalang di dalam diri kami. Dan juga mau meluruskan apa yang bengkok di dalam diri kami, hati kami maupun pikiran kami Tuhan. Supaya kami semakin mendengar suara-Mu. Supaya kami bisa terus berjalan bersama-Mu sehingga mencapai destiny yang sudah Kau berikan bagi kami. Dan sehingga memberikan dampak dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu yang mengatakan kami adalah terang dan garam itu terjadi di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu mengucap syukur kepadamu. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan atas hamba-Mu. Pastor Samuel Derian yang sudah menyampaikan firman-Nya. Kiranya Engkau memberkati dia berlimpah-limpah. Hikmat, marifat, pewahyuan-Mu turun atasnya. Dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu ini, selalu disertai dengan tanda-tanda mujizat. Sertailah keluarganya dan anak-anaknya dan seluruh keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pun juga berdoa buat gembala kami Pak Bram yang sedang pelayanan di Malaysia Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi dan menyertainya dengan tanda-tanda mujizat dan memberkati keluarganya. Bahkan panatua, diaken dan pengerja GBIBTC Kota Wisata pun Engkau berkati ya Tuhan. Kami semakin menyatu dengan Engkau sehingga kami mendengar dan melihat visi misi yang sudah Kau taruh di dalam gembala kami. Sehingga kami bersama-sama mewujudkan visi misi gereja ini sesuai dengan pengarahan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pun juga mengucap syukur kepadamu atas pemerintahan di Indonesia yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Engkau telah mengirim seorang presiden, Bapak Joko Widodo kepada kami dan juga Pak Amin Mahruf dan seluruh jajarannya Tuhan. Sehingga semakin hari semakin diperbaharui, ada pertumbuhan, perkembangan dan juga pertobatan di bangsa Indonesia. Dan kami yakin dan percaya 85% bahkan lebih seluruh rakyat Indonesia akan bertekuk lutut mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan, terjadi pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia. Bahkan kesatuan unity sudah terlaksana. Dan kami pun juga percaya kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk Bapak Presiden kami beserta wakil dan seluruh aparat jajarannya dan juga menterinya Tuhan. Mereka sanggup menyelesaikan tugas ini sampai tahun 2024. Bahkan Engkau pun sudah mempersiapkan penggantinya yang berasal daripada-Mu, yang takut akan Tuhan, yang juga selalu berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 45 dan juga mempertahankan NKRI. Bahkan mementingkan rakyat Indonesia dan meneruskan pembangunan yang sudah diletakkan oleh Bapak Joko Widodo. Terima kasih ya Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepadamu karena ada anak-anak Tuhan yang mau meluangkan waktunya 1 jam 1 hari berdoa buat bangsa Indonesia. Terjadi segera pengenapan-Mu ya Bapak. Yesaya 60, 61, 62 tergenapi buat bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama mendeklarasikan deklarasi persembahan. Kami mengundang Bapak Ibu itu bangkit berdiri. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum menerima amplop? Biarkan petugas kami untuk memberikannya. Baik, apabila sudah, kita akan sama-sama mendeklarasikan. Kita akan mulai pada hitungan ketiga. 1,
2, 3. Bawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan dan bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerjaan dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak, amin. Bapak Ibu bisa nanti menyerahkan, masukkan amplop di dalam kotak setelah ibadah ini selesai. Dan juga bagi jemaat yang melihat melalui online, bisa juga nanti ditransfer rekening ke rekening BCA GBI WTC Kota Wisata. Baik, kita akan sama-sama sebelum kita menyaksikan warta, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Samuel Deden atas sharing khotbahnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan multimedia. Selamat pagi pemirsa. Dalam 6 jam ke belakang, saya Jeffrey Hiro akan menemani Anda dalam WTC News untuk melihat warta sepekan ini. Ibadah raya Minggu diadakan 2 kali, pukul 9 dan pukul 11, dan disertai juga dengan ibadah KFC. Dan pada tanggal 7 Mei 2023 akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Bram Swindon. Kingdom Prayer Night akan diadakan pada hari Selasa tanggal 9 Mei pada pukul 7:30 malam di GBI WTC Pusat. Breaking news. Reporter kami dari KFC akan menyampaikan berita terkini. Shalom Bapak. Setiap hari Minggu kita ada ibadah KFC loh. Setiap jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Ayo bergabung ke ibadah KFC. Mama, kakek nenek, om dan lainnya, KFC mempunyai bis project, yaitu mengunjungi panti asuhan anak. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei. Butuh rohani support siang bapak, oma, opung doli, opung boru, tulang, udah, nggak pokoknya semuanya, udah bagi. Nah, bagi papa, mama, kakek nenek, ulang terina semuanya saja. Silakan menghubungi kata kakak KFC untuk mensupport kegiatan KFC. Oh iya. Kita jadi jalan Ibadah raya. Apa nih? Aural Fajar diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi di GBI WTC Kota Wisata. Dan Aural Fajar gabungan akan diadakan pada tanggal 6 Mei pukul 5 pagi melalui Zoom. Kersel Gathering akan diadakan pada tanggal 18 Mei bertempat di Pendopo SOS Children Village. Kersel Gathering ini akan diadakan pada pukul 9 pagi sampai jam 2 siang. Semua ditunggu ya kehadirannya. Terima kasih telah menyaksikan WTC News. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kami akan menambahkan, kita akan memasuki doa puasa nanti selama 10 hari
yang dimulai pada tanggal 19 Mei sampai tanggal 28 Mei. Yaitu setiap hari ada doa bersama di gereja kita di sini, dimulai jam 7:30 malam. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persiapkan kita bersama-sama berdoa 10 hari. Nanti pokok-pokok doanya akan disampaikan oleh Pak Haryanto. Dan kita akan bersama-sama juga menyembah, memuji di gereja sini jam 7:30 malam. Oke, bagi Bapak Ibu yang akan terlibat di dalam kegiatan KFC, yang akan mengadakan bakti sosial, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Mei, silahkan menghubungi tim KFC, yaitu Kak Duma, Kak Nova, dan yang lain-lainnya. Kami menyambut jiwa baru. Apabila yang baru pertama kali hadir di sini, mohon lambaikan tangannya. Tidak ada. Wow, tepuk tangan buat jemaat yang setia. Jangan lupa mengajak teman-teman kita ya untuk hadir minggu depan. Kami mewakili Gembala, Panatua, dan Pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi kami ingatkan sebelum Bapak Ibu pulang, apabila nanti memberikan persembahan melalui amplop, jangan lupa dimasukkan ke kotak persembahan. Dan bagi jemaat yang melalui online, bisa juga ditransfer melalui rekening BCA, GBI BTC Kota Wisata. Kami mengundang Ibu Gembala untuk doa penutup ibadah dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Jemaat boleh mengambil waktu saat teduh sejenak mengucap syukur untuk ibadah siang hari ini. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.